Bupati Blitar terpilih, Rijanto dilaporkan Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, Kabupaten Blitar terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Pelaporan ini dilakukan KONI Kabupaten Blitar pada tanggal 29 Oktober tahun 2024 lalu. Unggahan video TikTok Bupati Blitar terpilih Rijanto pada masa kampanye beberapa bulan lalu, yang membuat kontroversi hukum yang berbuntut laporan pengaduan di Polres Blitar. Anak milenial kegiatan mobil agent. Kegiatan semacam ini, mobil agent ini sebetulnya sudah diwadahi oleh pemerintah lewat KONI, tapi untuk Kabupaten Blitar malah belum. Itu adalah salah. Yang benar, e-sport sudah diwadahi sejak bulan September tahun 2022 dan sudah ikut kejuaraan Kejuda, Kejuprov, bahkan Poprov 2 kali dan prestasi membawa medali emas. Ucapan Rijanto itu pun membuat murka KONI dan Organisasi Esports Indonesia, ESI, Kabupaten Blitar. Bahkan KONI Kabupaten Blitar merespon ucapan Rijanto itu dengan pelaporan ke Polres Blitar. Menurut kuasa hukum KONI Yakti Holis, memang ada dugaan tindak pidana pelanggaran ITE yang diduga dilakukan oleh Bapak Rijanto. KONI melakukan pengaduan kurang lebih tanggal 29 Oktober tahun 2024, sekarang ditangani oleh teman-teman Polres Kabupaten Blitar. Yang awalnya yaitu ada statementnya Pak Rianto, saat itu dia bakal calon, tapi masih belum terdaftar ya, bakal calon. Dia menyebutkan bahwa olahraga e-sport itu belum difasilitasi oleh pemerintahan Kabupaten Blitar. Akan tetapi sebenarnya olahraga e-sport ini sebenarnya sudah diwadahi oleh KONI, yang mana di bawah naungan KONI. Dan banyak atlet-atlet ini yang potensi dan memenuhi prestasi seperti itu. Mungkin Pak Rianto sendiri harusnya lebih paham terkait masalah itu. Setelah adanya statement dari Pak Rianto bahwa e-sport ini belum diwadahi, sehingga ini mempersulit, yaitu saat itu atlet-atlet e-sport Kabupaten Blitar untuk mengikuti perlombaan di salah satunya di Trenggalek. Akhirnya di sana ada sedikit keresahan bahwa pada waktu melakukan pendaftaran masih dimintain administrasi atau lain-lainnya untuk mendukung ini. Kemungkinan besar dengan adanya hal-hal seperti itu, adanya statement itu salah satunya. Bukan kami di situ. Terus yang kedua adalah sehingga atlet e-sport dan wali atlet ini geruduk kepada KONI. Apakah benar sih ini difasilitasi apa belum? Padahal ini kan sudah difasilitasi dan sudah ada faktanya, dia para atlet-atlet ini menjadi juara seperti itu. Akhirnya mendesak kepada Ketua KONI untuk mengajukan proses penyampaian daripada Bupati terpilih yang saat ini. Setelah dilakukan klarifikasi atas ucapan itu, akan tetapi Pak Rianto ini selaku teradu tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan diberikan somasi peringatan juga, akan tetapi tidak diindahkan atas ucapan itu tadi. Sehingga patut kami duga bahwa ini ada kesengajaan menurut kami seperti itu. Akhirnya proses ini berjalan seperti itu. Berarti intinya secara hubungan hukum Bupati yang terpilih ini terkait dengan adanya SOP dari Mas yang KONI tadi ya? Ya. Intinya seperti itu. Ya, statementnya Pak Rianto selaku Bupati terpilih itu yang dipermasalahkan oleh rekan-rekan yang saat ini. Untuk pasal yang kemarin diadukan kemana Mas? Ke Polres? Ke Polres Blitar, yaitu terkait masalah hoak atau berita bohong yang diduga dilakukan oleh Pak Rianto selaku Bupati terpilih yang saat ini. Berita hoaknya di mana Mas? Di TikTok atau di Instagram atau di media? Di media sosial, salah satunya di TikTok. Di TikTok. Harapannya apa Mas? Ya harapan saya ya tetap, karena ini sudah diproses secara hukum, kami inginnya adalah penegakan hukum
seperti itu, pihak rekan-rekan penyidik yang menangani ya sesuai dengan prosedur ya harus dilakukan sesuai dengan SOP. Intinya penyidik Polres Kabupaten Blitar ini lebih serius untuk menangani ini, Mas. Lebih serius untuk menangani. Apakah ada, Mas, untuk langkah perdamaian atau Ya. apa? Sebenarnya sudah ada, karena kan kalau menurut kami, kalau Pak Tony ini kan selaku ketua organisasi ya, ini kan organisasi, bukan individu. Kalau secara individu, ketua KONI kan yang mengadukan nih. Kalau secara individu, ketua KONI saya yakin semua pasti akan memaafkan. Akan tetapi ini kan membawai wadah dan organisasi, yaitu KONI di sini. Salah satunya yang dirugikan adalah ekspor, ya itu tadi. Untuk kerugian materialnya apa, Mas? Kalau kerugiannya imaterial nggak ada, cuman berkaitan dengan proses saja, statement aja, sehingga sampai hari ini dari pihak rekan-rekan yang di luar sana, khususnya ekspor yang di wilayah lain, seolah-olah ekspor Kabupaten Blitar ini belum diwadahi seperti itu. Oke. Dengan Bapak siapa, Mas? Saya Polis Selaku SHMA, kuasa Muhammad hukum? Polis SHMA selaku kuasa hukum daripada Ketua KONI Kabupaten Blitar yang bernama Tony Andreas SH. Dengan adanya perkara ini patut ditunggu apakah kasus ini akan terus bergulir atau berhenti di tengah jalan. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.